Zona runoff krusial bagi sistem safety MotoGP. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Balapan seru selalu menjadi alasan dan nilai jual yang ingin diumbar Dorna Sports agar jumlah penonton MotoGP lebih semarak. Bukan hanya dari penonton live, namun juga dari penonton di televisi atau melalui internet. Salah satu fasilitas yang dinilai membuat balapan seru adalah menempatkan zona runoff dari aspal, tarmac runoff, agar pembalap yang keluar jalur bisa kembali ke balapan tanpa harus terjatuh. Menurut perwakilan tim safety di MotoGP, tarmac runoff sebenarnya bertentangan dengan konsep balap motor yang aman bagi pembalap, termasuk saat terjatuh. Loris Capirossi dan Valentino Rossi yang jadi duta safety MotoGP pernah menegaskan hal itu. Zona gravel runoff, pasir, dan kerikil lembut untuk menahan laju motor harus tetap ditempatkan di sana. Karena fungsi timbunan kerikil halus ini mampu menahan kecepatan motor secara ekstrim hingga di atas 300 km per jam. Itulah bedanya trek balap motor dan balap mobil. Kalau motor akan terlalu berisiko jika menggunakan tarmac runoff. Kalau memang akan aman, maka pastinya kami akan bisa balapan di semua sirkuit yang digunakan F1. Tapi faktanya tidak seperti itu, insiden bisa saja terjadi dengan cepat hingga membuat pembalap tak bisa menghindar, analisis Valentino Rossi. Kejadian lalu yang merenggut nyawa seorang pembalap terjadi pada tahun 2016 lalu di sirkuit Catalunya, Spanyol. Luis Salo meninggal setelah menabrak pagar pembatas dengan kencang di tikungan 12. Di zona tersebut memang tidak ada zona gravel runoff, sehingga sulit bagi pembalap untuk menghindari benturan keras jika terjatuh kecepatan tinggi. Kombinasi sistem tarmac runoff dan gravel runoff juga banyak dilakukan seperti di sirkuit The Motorland Aragon, Spanyol. Terbaru kini runoff berkilau merah di sirkuit Mandalika, Indonesia. Hingga sekarang, satu-satunya solusi yang diberikan penyelenggara MotoGP adalah mengubah jalur di sirkuit yang memang memungkinkan untuk melakukan hal itu. Namun jika tak ada jalur lain, maka tak ada alasan untuk mengubahnya. Dari keterangan resmi yang dirilis MotoGP, regulasi menyebutkan bahwa minimal akan ada 20-30 meter untuk zona gravel runoff untuk tipe tikungan berkarakter cepat. Jika itu di aplikasi, bisa jadi balapan berlangsung lebih aman. Dorna bukan cuma tunggu sirkuit Mandalika rampung, tapi juga bayaran untuk MotoGP Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Direktur Off-Road Olahraga Motor Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia, PP ini, jadi salah satu sosok yang hadir saat Dorna hadir langsung ke sirkuit Mandalika, Lombok untuk memantau progres pembangunan trek yang diplot sebagai tuan rumah MotoGP Indonesia 2022. Seperti diketahui, Dorna merupakan penyelenggara MotoGP. Pada kesempatan ini, Dorna mengutus Charles Aspileta selaku manajer direktor dan Loris Capirossi, safety advisor. Turut hadir juga Franco Uncini. Franco Uncini, juara dunia kelas 500cc tahun 1982, kini bekerja untuk Federasi Sepeda Motor Internasional, FIM, sebagai safety advisor. Menurut Edi Saputra, pihak Dorna senang dengan proses pembangunan sirkuit Mandalika yang menurut mereka sesuai jadwal. Namun, menurutnya selain menunggu trek rampung, Dorna juga menunggu hal lain dari Mandalika Grand Prix Association, MGPA, selaku promotor MotoGP Indonesia. Adalah bayaran yang harus disetor MGPA ke Dorna lantaran membawa rombongan MotoGP ke Indonesia. Dorna ini orang bisnis.
Buat mereka semakin cepat sirkuit selesai, semakin bagus, kata Edi Syaputra. Cuma masalahnya mereka kan promotor, yang ditunggu apa sih ya kamu, MGPA, promotor MotoGP Indonesia, harus bayar fee dulu. Masalahnya memang ini, kapan bayarnya? Ini yang ditunggu-ditunggu dan dirindukan mereka lanjutnya. Fee yang harus dibayarkan MGPA kepada Dorna lantaran sudah membawa rombongan MotoGP untuk balapan di sirkuit Mandalika. Menurut Edi Syaputra ada di angka 9 juta euro, sekitar 156 miliar. Jadi istilahnya ada fee MotoGP akan datang ke sirkuit Mandalika. Yang saya tahu itu 9 juta euro, tapi itu sudah termasuk menggelar World Superbike, kata Edi. Sirkuit Mandalika memang bukan hanya diplot menggelar MotoGP saja di tahun 2022, tapi juga World Superbike. Untuk Superbike, Mandalika sudah masuk kalender utama balapan musim 2021. Terlepas soal jumlah bayaran yang harus disetor ke Dorna dan proses pembangunan sirkuit Mandalika. MotoGP Indonesia sudah mendapat dukungan langsung dari Presiden Joko Widodo. Jadi tentunya kita patut optimistis bisa melihat aksi balap Marc Marquez dan kawan-kawan di Indonesia. Bersiap gelar balapan sirkuit Mandalika, perkenalkan desain trofi IATC 2021. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika bakal menggelar balapan perdananya, yaitu Idemitsu Asia Talent Cup IATC 2021. Mandalika Grand Prix Association (MGPA) memperkenalkan 4 desain trofi untuk IATC 2021. Sebagaimana diketahui, sirkuit Mandalika disebut sebagai lintasan balap internasional pada ajang IATC 2021. Balapan ini akan berlangsung pada 12-13 November 2021 mendatang. Dengan balapan yang akan berlangsung beberapa pekan lagi, pihak MGPA pun merapikan semua persiapan, termasuk trofi yang akan diberikan kepada peraih podium. Terdapat 4 desain trofi yang MGPA perkenalkan. Sekadar informasi, rencananya balap IATC 2021 akan digelar 4 kali. 2 balapan pada tanggal 12-14 November 2021 dan sisanya berlangsung bersamaan dengan gelaran WSBK Indonesia sepekan kemudian. Pada keempat desain trofi itu hanya terdapat perbedaan ukuran untuk pemenang runner-up dan posisi ketiga. Keempatnya juga memiliki beberapa kesamaan. Yang paling jelas adalah terdapat siluet sirkuit Mandalika pada keempat desain trofi tersebut. Warna monokrom perak dan hitam pun membuat trofinya begitu elegan. Menariknya, keempat trofi tersebut juga didesain oleh perancang muda Indonesia. IATC 2021 bakal menjadi balapan pertama yang menjajal lintasan ini. Pihak IATC bahkan sudah mengirimkan motornya. Sebanyak 21 motor Honda NSF 250 yang digunakan peserta sudah tiba di sirkuit Mandalika. Meski berstatuskan balapan junior, MGPA ingin tetap mempromosikan IATC. Pasalnya, ajang balap tersebut dapat membuka jalan untuk menuju kancah MotoGP. Selain itu, ada beberapa pembalap Indonesia yang ikut dalam IATC 2021. Di antaranya adalah Dio Arzian, Dendo Herian, Firdaus Herjun, dan juga Aditama Fadilah. Bagi Aditama, balapan ini juga bakal menjadi perpisahan dengan IATC. Sebab dia bakal menuju Red Bull Rookies Cup yang menjadi pembalap pendukung MotoGP di Eropa pada musim depan.